Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di dalam ruangan gereja, demikian juga yang mengikuti secara online live streaming dari rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Kami datang ya Tuhan, mau beroleh kehidupan. Datanglah dan beri berkat, teguhkan persekutuan. Firman Tuhan satu dalam Roh Tuhan. Roh Kudus bersinarlah, menerangi hati kami. Firman-Mu itu kerinduan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan berani jalan hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 299 ayat 1. Tuhan Allah memerintah semua ciptaannya. Ia juga
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, titah pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian 172 ayat 1 dan 2. Yesus dunia, terangi hatiku, dengarkanlah doa permohonanku. Aku yang sengsara, kasihan ya Tuhan semua dosaku. Kau sudah kurbankan darah kudus-Mu. Tak kulupakan selama hidupku. Disalibkan karena dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian 183 ayat 1. Aku temukan Raja kasih bagiku, orang yang sesat. Dialah Yesus
Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Kita baca secara responsoria. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara 2 orang gagah, mereka terbaring tidak bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan ku memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor virtual Kor Gloria.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 281 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Salam, Horas. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, yang beribadah di dalam gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Marilah kita dengarkan warta jemaat di gereja kita untuk minggu ini. Warta jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Minggu Judika 3 April 2022. Topik minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do padang si tujuan. 1. Ibadah khusus. Ibadah khusus diadakan pada hari ini, Minggu 3 April 2022, di ibadah pukul 18 WIB. 2. Pertangyangan Pasion, Jumat Agung dan Paskah 2022. Pasion pertama yaitu pada hari Kamis 7 April 2022
Waktu pukul 19 WIB bahasa Batak. Pasion kedua Jumat 8 April 2022, waktu pukul 19 WIB bahasa Batak. Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus, yaitu pada hari Jumat 15 April 2022, waktu pukul 6 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Marulaon Nahohom, Jumat 15 April 2022, pukul 14 WIB. Paskah pertama, Minggu 17 April 2022. Ibadah Paskah Subuh atau Buha-Buha Ijuk, anak sekolah minggu, masuk pukul 4 WIB berbahasa Indonesia. Pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Paskah kedua, Senin 18 April 2022, yaitu pukul 19 WIB berbahasa Batak. 3. Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu 26 Juni 2022. B. Setelah warta jemaat ini kita dengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. C. Rapat pleno akan diadakan pada hari ini, Minggu 3 April 2022, pukul 12 WIB. Dimohon kehadiran semua panitia. Warta ini sekaligus sebagai undangan. Yang keempat, periodisasi seksi. Pelantikan seksi-seksi periode 2022 sampai dengan 2024 di hari Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 5. Pangapulion atau penghiburan. Rencana pangapulion dari Perhalado dan keluarga Perhalado ke keluarga Nyonya Situa J. Gultom Boru Situkir dan keluarga H. Simajuntak Inang Situa H. Boru Hutagalung di hari Rabu 6 April 2022 setelah sermon. Jadwal Jum sekolah minggu selama bulan April 2022 dan kegiatan Jumat Agung pasca sekolah minggu dapat dilihat di warta jemaat. Dan setelah warta jemaat ini, kita dengarkan sosialisasi dari panitia. 06.1.2 Sermon lansia hari Rabu tanggal 6 April masuk jam 10 WIB. Dan sermon paropian hari Kamis 7 April 2022 masuk jam 16 WIB. 7. Anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Johnny Marulitua Sitorus, Inang Dinarta Boru Perdede pada hari Selasa 29 Maret 2022 yang beralamat di Jalan Swadaya 2 H nomor 88F Tanjung Barat wilayah 1. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 8. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 3 April 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Predi Martahan Hamonangan Lubis, Ibu Febrianti Boru Sinaga, dengan 1 orang anak yang beralamat Mini Klaster Muara Dalam, Jalan Haji Harun nomor 5, Jalan Haji Harun 5 nomor 136, RT 007 RW 003 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, masuk wilayah 17. Nomor registrasi jemaat 17690. Pindah dari HKBP Seksama Resok Seksama Medan Sumatera Utara. 9. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 3 April 2022 sampai dengan 9 April 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Dan pada saat ini kami berikan waktu dan tempat kepada yang mewakili panitia Pesta Kotilon dan sekolah minggu untuk sosialisasi. Dipersilakan. Salam, salam dalam kasih Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta S. Simanjuntak. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Sitorus. Yang kami hormati Inang Pendeta R. Sihombing. Yang kami hormati Amang Pendeta Atambun. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasihi anak-anak kami Napo Sebulung dan remaja HKBP Pasar Minggu yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan beribadah pada saat ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, dan seluruh jemaat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan Pesta Gotilon di tahun 2022 ini. Adapun Pesta Gotilon 2022 ini mengusung tema mengucap syukur dalam segala hal, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah pandemi ini. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2022 terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana, yaitu amplop ucapan syukur dimulai tanggal 13 Maret sampai dengan 26 Juni 2022. Silua wilayah berupa uang tunai, makanan, buah, barang dari wilayah 1 sampai 17. Silua kategorial, punguan kur berupa uang tunai dan silua barang. Kemudian lelang panitia berupa pin emas, lelang barang, makanan dan buah, lagu dan tortor. Harga lelang bisa ditanyakan ke sintua wilayahnya. Penjualan kupon berhadiah. Adapun untuk kupon berhadiah tersebut dapat dipesan melalui sintua wilayah atau bisa didapatkan di meja panitia depan gereja setelah ibadah mingguan dengan harga per lembar Rp25.000 serta persembahan ke depan altar pada hari H Pesta Gotilon. Lelang barang yang disiapkan panitia, buah, pisang, dan lain-lain sebesar 1 juta, makanan, saksang, dan lain-lain sebesar 1 juta, tas kerja wanita sebesar 3 juta, songket sebesar 5 juta, bahan motif ulos 7,5 juta, kemudian minuman ringan 1 juta, ketupat 500, serta pin emas 20 juta. Karena kondisi pandemi, parsel buah dan makanan akan disiapkan oleh panitia dan wilayah
mengganti dengan uang tunai ke panitia dengan harga 1 pak parsel Rp250.000 dan harga parsel makanan Rp250.000. Lelang makanan, buah, ketupat, lapet, ketan, minuman ringan, kaleng akan kami siapkan seminggu sebelum hari H agar pada saat hari H tidak terlalu banyak waktu untuk lelang. Target panitia pada hari H hanya penyerahan barang lelang saja dan lelang lagu. Adapun puncak acara Pesta Gotilan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah minggu hanya 1 kali dan kemudian dilanjutkan dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang dan semacamnya, tortor dan lainnya. Setiap persembahan yang diberikan jemaat melalui amplop ucapan syukur yang disediakan di depan pintu gereja dalam setiap ibadah minggu sampai hari H, persembahan ucap syukur yang diberikan melalui sintua-sintua wilayah, persembahan ucapan syukur melalui kategorial, kesemuanya tersebut akan kami umumkan melalui warta jemaat sehingga tak ada satupun yang tak terluput dari peran serta jemaat dalam rangka Pesta Gotilon ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dari Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau silua kita berikan sebagai wujud ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita semua, bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang menjadi tahun-tahun yang berat bagi kita semua, namun kami percaya bahwa kita akan dimampukan untuk melaksanakan Gotilon 2022 apabila kita ruasin semua bersatu dalam melakukannya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengajak Amang, Inang, seluruh HKBP Pasar Minggu untuk dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan ini dan kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap kategori seksi-seksi yang ada di gereja kita ini. Dalam tahun kesehatian ini, marilah kita semua dapat sehati sepikir dalam melakukan pelayanan lewat acara Gotilon 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemik ini, agar kita dapat menjalankan kemuliaan serta rangkaian program Gotilon 2022 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan namanya. Amin. Horas. Salam hormat dari kami, Panitia Pesta Gotilon Gereja HKBP Pasar Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta A. Tambun dan juga Amang dan Inang Parhalado semua dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir di gereja maupun yang saat ini beribadah online dari rumah. Dan yang saya kasihi seluruh orang tua sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Izinkanlah saya mewakili Panitia Jumat Agung dan Paskah tahun 2022 untuk menginformasikan kegiatan Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Pada tahun ini, Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu mengangkat tema tak terpisahkan dari kasih Allah, Roma 8 ayat 38 sampai 39, dengan subtema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, diambil dari Filipi 2 ayat 2. Untuk tema sesuai dengan tema Paskah PGI tahun 2022 dan untuk subtema sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 yaitu tahun kesehatian. Dengan demikian, diharapkan setiap anak sekolah minggu satu hati saling membantu dan juga bekerja sama dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Adapun rincian kegiatan yang ada di dalam warta jemaat, pelaksanaan Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu tahun 2022 ini dibagi menjadi 2 kegiatan di antara lain. Yang pertama, perayaan Jumat Agung.
diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 7 sampai 9 WIB. Diadakan secara taping pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Adapun kegiatan untuk Jumat Agung terdiri dari yang pertama, ibadah sekolah minggu di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Yang kedua, ibadah akan dipimpin oleh 1 guru sekolah minggu dan 1 anak sekolah minggu sebagai MC. Yang ketiga, kegiatan dalam ibadah Jumat terdiri dari aktivitas membuat hiasan salib per keluarga. Yang kedua, kuis Jumat Agung dengan metode Google Form. Lomba ini akan diadakan per kelas secara Zoom. Share ayat renungan di Instagram Sekolah Minggu mulai dari hari Senin tanggal 11 April sampai hari Minggu 17 April 2022. Ada persembahan pujian keluarga yang ditampilkan di YouTube Ibadah Jumat Agung. Yang terakhir, penayangan stop motion video tentang Jumat Agung dan Paskah pada ibadah Jumat Agung. Yang kedua, kegiatan Paskah. Perayaan Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4 WIB sampai dengan selesai. Diadakan secara live streaming. Terdiri dari yang pertama, ibadah sekolah minggu di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Yang kedua, ibadah Paskah subuh dilanjutkan dengan perayaan Paskah seksi sekolah minggu secara online. Yang ketiga, ibadah dipimpin oleh MC, 1 guru sekolah minggu dan 1 remaja atau anak sekolah minggu. Kegiatan dalam perayaan Paskah. Kuis live chat pertanyaan mengenai kebangkitan Yesus untuk anak sekolah minggu di rumah ataupun yang hadir di gereja secara onsite. Yang kedua, lomba mencari telur Paskah per keluarga di rumah masing-masing. Ini akan diadakan secara online, yaitu dengan cara memvideokan kegiatan tersebut dengan durasi 1 menit dan share 2 foto bersama keluarga dari hasil mencari telur. Yang terakhir akan diadakan lomba senam keluarga dengan cara membuat video dengan lagu dan gaya yang sudah ditentukan oleh panitia. Penilaian per keluarga akan dinilai yang pertama itu paling kompak dan yang kedua gerakannya sama atau sama dengan yang dicontohkan oleh panitia. Besar harapan kami agar semua pihak pendeta, parhalado, dan jemaat, terutama orang tua sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu, untuk dapat mendukung penuh semua rangkaian kegiatan Jumat Agung dan Paskah tahun 2022 ini, yaitu dengan mengikuti semua kegiatan yang ada. Kiranya informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi guru sekolah minggu kelas masing-masing. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 404 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Tinggalkanlah kegelapan, masuklah dalam terang. Kehidupan yang
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu kita pada saat ini kita telah memasuki Minggu Judika. Dan minggu kita pada saat ini firman Tuhan menyapa kita, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dan menaruh percaya pada hal-hal laria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna, melainkan aku mengajarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan yang telah kita lampaui sekarang ini, dan pada saat ini juga yang telah kita jalani saat ini, mungkin begitu banyak kesulitan yang membuat kita merasa takut. Begitu banyak kesulitan yang membuat kita ketakutan yang begitu berat. Bahkan ketakutan itu bisa kita ibaratkan ketika kita melihat seseorang yang kita takuti,
Atau bisa saja ketakutan itu kita ibaratkan ketika kita melihat sosok makhluk halus. Itu yang membuat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin salah satunya ketakutan itu yang telah kita lalui atau yang kita jalani pada saat ini apa? Mula disukut tuhita amang dot tabuinang. Apa yang membuat atau apa yang ketakutan apa yang membuat Amang, ketakutan apa yang membuat Inang dan kita yang pada saat ini yang mendengarkan khotbah kita pada saat ini, selama yang kita jalani mungkin beraneka ragam. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin salah satunya adalah yaitu bagaimana kita melupakan masa lalu kita. Melupakan masa lalu kita. Melalui suku tuhita. Adong beda teh masa lalu teh. Ati amang dota menginang. Anong ko tahe masa lalu lunguna na soboy dilupa kamu satu senario. Anong ko tahe? Pasti ada ya. Pasti ada. Kenapa masa lalu? Puasa masa lalu. Puasa akan dipudi. Karena masa lalu itu sering membuat kita, kehidupan kita membelenggu. Sering masa lalu yang kita lalui itu, yang kita hadapi itu sering mengganggu kita. Mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita. Dan sering masa lalu ini bukan hanya mengganggu, sering menghantui kita. Sering menghantui kita. Apa yang dimaksud masa lalu di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Masa lalu yang dimasukkan di sini tentu bukan hanya masa lalu yang pada saat itu masa-masa kelam yang kita hadapi. Bukan hanya masa-masa kelam yang kita hadapi. Masa-masa di mana ada membuat kita sedih, bukan. Bukan itu aja. Masa lalu yang kita alami ini bukan pada saat itu mungkin masa lalu yang membuat kita menderita, bahkan mengalami kepahitan, bahkan mengalami kebencian serta lainnya. Bukan hanya itu yang dimaksudkan pada saat ini Bapak Ibu. Tetapi masa lalu itu bisa juga seperti kenangan-kenangan masa-masa manis. Kenangan-kenangan masa-masa manis, kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan masa di mana kita merasa dalam saat ini di masa kejayaan. Songok kamu hati akan ada tua-tua nami teh, nang sonarion, nang lanjut usia dohonon, ditiki togus kamu punya kekuatan, dan pada saat itu kita mempunyai suatu jabatan, mungkin di situ kita mesti mengalami kejayaan. Tapi di sini pada saat ini sudah lanjut usia, kita pasti kita kenang masa-masa kejayaan, masa-masa kesuksesan, di mana pada saat itu kita diagung-agungkan, kita dielu-elukan. Itu tuh anggwala amatan di diki haboson na tungina ma jagona. Ketika dia masa mudanya, wah Bapak itu, wah begitu banget memperhatikan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, misalnya masa lalu yang sulit kita lupakan adalah apa? Melalui sukut kita sonarion. Ama masa lalu yang paling sulit kita lupakan. Contohnya tua kahaposon majuate. Masa lalu yang sangat sulit kita lupakan adalah tentang apa? Tentang mantan. Itu teh. Tentang mantan. Mantan apa ini? Mantan lah ya. Mantan ini hanya contoh amang dota minang. Walaupun kita katakan, kalau kita ingat, walaupun mantan kita itu sudah lama kita bertemu, bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan kita katakan bahkan dia sudah berumah tangga, bahkan dia sudah mempunyai anak, bahkan dia sudah mempunyai cucu,
nini, nono, dikatakan di situ, bahkan sudah mempunyai kehidupan sendiri karena kenangan manis yang dia alaminya, tetap masih ada di dalam pikiran kita. Kita ingat dia, pasti kita ingat dia. Kenapa begitu sulitnya melupakan masa lalu? Bahkan karena begitu sulitnya kita melupakan masa lalu itu, banyak terlebih ketika kita melupakan mantan. Pada saat ini kudang doakan aposo sonarion ala soboi lupa mantanna gabe lupa ibana marumah tangga ima tuakan aposo kudang go sonarion tuaka parumah tangga ala lupa agak mau melupakan mantannya sendiri. Ya, keluarga sekarang sudah banyak tidak ada harmonis. Itu akibatnya Bapak Ibu. Itu tadi karena apa? Karena susah melupakan mantan. Kenapa sangat sulit? Karena mungkin hatinya dia masih tetap mengarah kepada masa lalunya. Mungkin ketika kita dinasihati teman kita, ketika kita dinasihati sahabat kita, kita mengatakan udahlah, lupakanlah saja masa lalumu itu dengan si kawan itu kawan. Jangan mendengar apa yang kita katakan ketika kita mendengarkan nasihat dari kawan kita. Bahkan kita mengatakan, apa yang kau bilang enak saja, bukan kau yang merasakannya, aku yang merasakannya. Sampai karena aku merasakan sampai keluarlah lagu Ayu Ting Ting. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Bukan kau yang merasakan, aku yang merasakan. Enak saja, gampang kali kau mengatakan lupakan saja. Itu karena susahnya, itu karena sulitnya. Demikian yang mungkin kita tidak mungkin bisa dilupakan karena apa? Terlalu sulit. Apa yang terlalu sulit pasti sangat susah dilupakan. Itu tah emang dotam inang itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masa lalu itu sama seperti ada sebuah syair lagu. Ya, sebuah syair lagu yang dinyanyikan Plus. Syair lagu yang berjudul yang berjudul lagunya Andaikan Kau Datang. Syairnya itu mengatakan demikian, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah firman Tuhan melalui Rasul Paulus melihat bahwa salah satu penghambat yang untuk melangkah jauh ke depan adalah ketika seseorang itu tidak mampu melupakan masa lalunya. Inilah penghambat ketika dia ingin maju ke depan, dia melihat meratapi masa lalunya. Ola disima, hot madisi. Sarupa mesongon sise. Mata dan hatinya ke belakang, alai kakinya tujolo. Songo si Lot nanti, kalau itu seperti istri Lot kita melangkah memang, tapi mata dan hati kita melihat ke belakang. Ujungnya apa? Ujungnya menjadi batu, karang batu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jika kita melihat masa lalu memang bagus melihat masa lalu, tetapi karena masa lalu itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, sehingga masa lalu itu adalah salah satu penghambat untuk melangkah jauh ke depan. Karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini melalui Rasul Paulus dikatakan masa lalu itu hal-hal yang sudah di belakang. Paulus mengatakan masa lalu yang kulakukan itu adalah itu sudah di belakang. Eguar mama nadi pudiete. Namanya lah apa yang di belakang, apapun itu, baik itu hal-hal yang membuat kita sedih, baik itu masa lalu yang membuat hal-hal itu membuat kita kepahitan,
Baik pun itu yang di belakang itu, masa lalu itu yang membuat kita di dalam penderitaan, bahkan itu kejayaan, bahkan itu kesuksesan dan sebagainya. Dikatakan pada saat ini, mari itu membuat kita sering menghambat jalan kita untuk maju ke depan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, apa yang dimaksud dengan oleh Rasul Paulus yang di belakang di sini? Aduh maksud ni si Paulus di dokon Apostel Paulus na dipudikku. Maksudnya adalah mungkin yang di belakang itu bisa saja kenangan pahitnya. Mungkin saja yang di belakang daripada yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus adalah kenangan manisnya, bahkan kenangan kejayaannya. Karena bagi Paulus, nah pahit, nah tonggi di dokon di sini, yang pahit dan yang manis yang sudah pernah dialaminya itu semuanya itu sudah di belakang. Salpudih, nong salpudih na. Akan apa itu nong salpudih, akan tonggi ipe nong pas. Karena bagi Rasul Paulus apapun itu yang pernah kita raih, apapun yang pernah kita capai di masa lalu itu semuanya sudah tinggal di belakang. Itu semuanya sudah tinggal di belakang. Apapun yang kita alami di masa lalu, baik itu hal-hal yang menyenangkan, baik itu bahkan sampai hal-hal yang menyedihkan, dan mungkin masa lalu itu membuat kita sangat menyakitkan, itu semuanya tinggal di belakang amang dan ninang. Karena itu pesan Rasul Paulus melalui firman Tuhan bagi kita, jangan kita larut dengan semua itu. Jangan mau kita menjadi larut, ibaratkan garam dimasukkan ke dalam air menjadi larut. Jangan mau kita menjadi larut. Kenapa? Dikatakan pada saat ini Bapak Ibu, jangan kita mau larut semua itu. Baik itu yang sangat menyedihkan itu, baik itu sangat yang menyakitkan kita itu, dan semua yang menyenangkan itu. Kenapa bisa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena Paulus sudah sendiri menjadi contohnya. Nang dilalasi Paulus sendiri do. Nah dilalahi mana? Baik itu kejayaannya, kesuksesannya, semuanya itu sudah di belakang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika memang Rasul Paulus ingin menyombongkan atau membanggakan dirinya sendiri, bisa saja. Bisa saja dengan masa lalunya amang dotaminang. Bisa saja Paulus menyombongkan. Bisa saja Paulus membanggakan dirinya. Kenapa saya katakan bisa? Kalau kita baca mulai dari ayat 4b dikatakan sampai ayat 6, saya bacakan bagi kita. Dikatakan demikian, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal laria, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 sudah dilakukannya. Dari bangsa Israel dia, dari suku Benyamin dia, orang Ibrani asli sudah. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi, dikatakan dia. Sangat tunduk dia dalam hukum Taurat. Tentang hukum Taurat dia sangat paham. Tentang kegiatan bahkan penganiaya dia. Kegiatannya apa? Penganiaya orang jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Bayangkan kita amal. Kalau dari situ yang diterangkan oleh Rasul Paulus, sudah begitu sempurna. Bahkan mungkin sudah ada kesombongan bagi diri dia. Bahkan sudah ada kebanggaan bagi diri dia. Tetapi apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Tapi dia tidak menyombongkan. Bahkan dia tidak membanggakan. Bahkan dikatakan itu adalah semua kerugian bagiku. Kenapa dikatakan kerugian? Karena ketika dia berjumpa dengan Kristus, bahwa ketika perjumpaan itu dengan Kristus, itulah kesempurnaan bagi dia.
Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mungkin ada orang yang mengatakan demikian. Mungkin kalau kita perhadapkan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mungkin ada orang mengatakan demikian. Tuhan, saya sudah mengabdi sekian puluh tahun untuk Tuhan. Selama hidupku, mulai dari anak kecil sampai dengan aku sudah berumur 80, 70, 80, 90. Bahkan sudah sampai aku beranak cucu. Sudah sekian puluh tahun untuk Tuhan. Saya sudah banyak berjasa. Kurang apa lagi Tuhan? Semuanya sudah kutunjukkan. Bukankah semua itu yang kulakukan ini sudah cukup? Bahkan mungkin sudah ada mengatakan demikian. Biarkan saya, bahkan ini yang tidak enak. Berikanlah saya Tuhan mendapat penghormatan dan kemuliaan sekarang. Mungkin itu ada di antara orang-orang. Ketika dia sudah membanggakan, menyombongkan dirinya sendiri. Terlebih apa yang diperbuatnya terhadap Tuhan. Berapa banyak pun yang boleh kita hasilkan Bapak Ibu, berapa banyak pun yang telah berhasil, dan yang juga berapa banyak yang telah kita perbuat, dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, lupakan itu semua. Lupakan itu semua. Kenapa? Karena semua itu sudah di belakang. Lanido sipata sama kita lah batak. Ahna binahinna najulu saya diingot-ingot nih. Ujungnya saya dihatai matua kedongan dan colma. Kan? Tapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini Bapak Ibu, itu sudah di belakang. Keberhasilan kita pada saat masa lalu kita, perbuatan yang kita buat yang sudah banyak itu, dikatakan oleh Paulus pada saat ini, lupakan semua itu. Kalau kita ingat-ingat itu akan menghalangi kita melangkah ke depan. Dikatakan pada saat ini. Karena semuanya itu sudah di belakang. Untuk itu arahkan hidup kita kepada apa yang ada di hadapan kita sekarang ini. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mungkin ada juga di antara kita yang mengatakan, Tuhan, saya mau berhenti di sini sajalah dulu. Karena saya tidak kuat lagi. Mungkin fisiknya lah kita katakan ya. Mungkin karena dia tidak kuat, ya mungkin karena material tidak ada lagi. Hidup saya sudah terlalu berat saya jalani. Karena beban hidup saya sudah sangat berat saat ini. Lalu Tuhan kembali berkata, jangan. Tidak. Itu jangan. Betapapun gelap jalan kita di dalam kehidupan kita ini pada saat ini, yang kita hadapi, yang kita jalani, betapapun pahit pengalaman-pengalaman kita pada saat ini juga sudah ada di belakang kita. Itu semuanya yang di belakang kita. Karena itu mari lupakan pada kata. Mari kita lupakan dan arahkan hidup kita yang ada di hadapan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, prestasi yang sangat besar yang pernah kita raih, itu semuanya tidak membuat kita berpuas diri. Itu bagi orang percaya. Kejayaan yang telah kita lampaui di masa lalu kita, yang telah kita raih, jangan membuat kita berpuas diri. Kesuksesan yang kita raih di masa lalu kita, jangan membuat kita membanggakan diri kita. Sebaliknya dikatakan pada saat ini, kesulitan besar bagaimanapun yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, amang dan bilang, itu semuanya tidak boleh membuat kita berputus asa atau berkecil hati. Penderitaan bagaimanapun yang mendodoni nguluta,
Jangan membuat kita itu menjadi berkecil hati. Karena itu kita harus terus berjalan dan kita harus terus berlari. Karena sebagai orang yang beriman dan orang yang berpengharapan, hidupnya adalah berjalan ke depan dan berlari meraih masa depannya bersama dengan Kristus. Jangan pernah kita menganggap diri kita sudah sampai, dan jangan pernah kita menganggap kita sudah merasa memperolehnya itu. Jangan kita menganggap aku sudah sampai. Jangan kita menganggap aku sudah memperolehnya itu. Tidak. Karena Rasul Paulus sendiri yang telah bekerja begitu banyak untuk Tuhan. Bayangkan kita, Mang. Bagaimana sejarah Rasul Paulus ketika Tuhan menangkap dia dari Saulus menjadi Paulus. Begitu banyak perbuatan dia yang dilakukannya untuk Tuhan. Dan yang telah berkorban dan memberi begitu banyak untuk Tuhan dan menghasilkan begitu banyak untuk Tuhan. Tetapi justru dia mengatakan apa, Mang? Justru dikatakan pada saat ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nang pegudang, nang diulau di mana pertobatan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia menganggap, aku tidak menangkap dia kok. Kristus yang menangkapnya. Begitu ribuan, jutaan kita katakan dia telah selamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa sehingga mereka diselamatkan. Dia tidak mengatakan, bukan karena aku, itu karena Tuhan. Tuhan sendiri yang menangkap. Yang artinya Bapak Ibu, apa yang dimaksud daripada Rasul Paulus? Yang artinya walaupun Rasul Paulus terlalu banyak berbuat kepada Tuhan, tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak sempurna di hadapan Tuhan. Aku tidak sempurna, dikatakan. Tetapi jika kita perhadapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita telah berbuat dan perbuatan itu belum seberapa, mungkin omongan kita sudah sangat luar biasa, sudah merasa hebat lah, dan sudah merasa berjasa. Bahkan sikap kesombongan muncul. Maka Rasul Paulus tidak. Bahkan nyawanya sendiri mau hilang. Karena pengorbanannya untuk Tuhan. Dia tidak membanggakan dirinya. Itu bukan aku yang melakukannya, itu Tuhan. Tapi kalau kita perhadapkan sekarang ini di dalam kehidupan kita, manusia sekarang ini Bapak Ibu, belum seberapa kita lakukan, tapi omongan kita sudah sangat besar. Sudah sangat hebat. Sudah merasa berjasa. Sehingga bahkan sikap muncul kesombongan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu belajar banyak dari Rasul Paulus ini. Karena Rasul Paulus sendiri tidak larut atas perbuatannya yang di belakangnya itu. Karena Rasul Paulus sudah menganggap perbuatannya itu semuanya sudah di belakang. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan di ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah Kristus Yesus. Ini yang dilakukannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti Rasul Paulus, kita juga harus berani melupakan apa yang telah di belakang kita. Entah itu kesuksesan kita itu, yang kita raih itu, entah itu kebanggaan yang kita peroleh itu, entah itu prestasi dan lain sebagainya. Dan juga kita diajarkan untuk melupakan kesusahan kita aja, melupakan kesedihan, melupakan penderitaan. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan hidup kita ini
kepada apa yang di hadapan kita. Mari berlari seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia berlari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah Kristus Yesus. Itu yang diraihnya. Tiga, yang diraihnya apa? Membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Tidak. Sekarang persoalannya Bapak Ibu, persoalannya bagaimana berlari ke arah tujuan untuk memperoleh hadiah itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mampu seperti Rasul Paulus, di mana dia berlari terus ke depan dia memperoleh hadiah. Apa yang dilakukannya? Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2, dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang Dia wajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ada 3 hal yang mau kita katakan di sini supaya kita bisa berlari ke arah tujuan untuk memperoleh hadiah dari Allah, yaitu Kristus Yesus. Yang pertama dikatakan, tinggalkan semua beban kita Amang dan Inang, tinggalkan dosa-dosa kita itu. Itu yang dikatakan pada kita pada saat ini. Apa maksudnya? Tinggalkan semua beban kita itu, tinggalkan dosa-dosa kita. Jika Rasul Paulus mengatakan, lupakan semua apa yang telah di belakangmu, apa maksudnya? Seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Yang di belakang kita itu boleh saja itu prestasi, boleh saja itu kesuksesan, boleh saja itu kepahitan, boleh saja itu kesedihan, bahkan kebencian. Mari itu kita lupakan semuanya. Ibaratkan seorang pelari, Abang. Seorang pelari tidak akan bisa berlari dengan baik dan cepat jika dia membawa beban yang berat. Contohnya pelari 100 meter, gak mungkin dia membawa beban yang berat. Mana bisa dia berlari cepat? Bahkan dia tidak akan mendapat hadiah. Tapi dia bagaimanapun supaya beban yang di bawah dia itu dihilangkan, supaya ketika dia berlari cepat, bisa berlari cepat. Dikatakan di situ Bapak Ibu. Demikian juga kita Mang Dota Muinang. Bila kita ingin berlari dengan cepat, baik dan cepat, maka kita harus menanggalkan segala beban kehidupan kita. Contohnya beban persoalan kita, beban kekhawatiran kita, beban ketakutan kita, dan beban dosa kita. Itulah kunci supaya kita bisa berlari dengan baik dan cepat, yaitu buanglah segala beban kita dan dosa kita. Yang kedua ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan supaya kita mampu, supaya kita berlari untuk memperoleh hadiah itu, berlombalah dengan tekun. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 itu, berlombalah tekun artinya kita harus serius, kita harus gigih, kita harus ulet, kita harus dengan semangat tinggi, dan kita harus dengan tekad yang bulat. Karena Bapak Ibu, kegagalan yang sering kita dapat itu karena apa? Karena kita kurang serius. Karena kita kurang serius. Memang di dalam kehidupan kita ini, memang kita sangat serius untuk memenuhi kehidupan jasmani kita. Itu serius banget. Serius banget kita untuk memenuhi kehidupan jasmani kita. Sampai-sampai waktu pun kita tidak lupa. Karena waktu lupa, makan pun kita jadi lupa. Sampai kita serius bekerja pagi dan siang hari, kita lupa. Tetapi persoalannya Bapak Ibu,
Apakah kita serius di dalam memelihara rohani kita seperti seriusnya kita memenuhi jasmani kita ini? Melalui firman kita diminta supaya kita serius menjalani hidup kita ini di dunia ini, juga terlebih kita harus serius menjalani hidup kita yang kekal. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikatakan pada saat ini, supaya kita bisa berlari menuju yang di hadapan kita, supaya kita memperoleh hadiah. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ini, dikatakan di situ supaya mata kita tertuju kepada Yesus. Artinya jika kita ingin melangkah ke depan, mari mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan seperti yang saya katakan tadi, jangan seperti si Lot, di mana kakinya memang melangkah, tetapi apa? Mata dan kepalanya dan hatinya tertuju ke belakang. Jika itu kita lakukan, maka yang akan terjadi, kita tidak akan sampai kepada tujuan itu. Sama seperti istri Lot, dia tidak sampai ke tujuan itu, dia tidak diselamatkan, dia menjadi gunung batu garam. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, jika kita ingin memenangkan perlombaan itu, jika kita ingin sampai kepada tujuan itu, mari kita tinggalkan semua yang ada di belakang kita, masa lalu, tinggalkan semua beban hidup kita, dan marilah kita berlari-lari menuju tujuan yang ada di hadapan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang menggugah hati kami dan menguatkan kami ketika kami menjalani kehidupan kami masih di dunia yang boleh Kau berikan kesempatan bagi kami ya Tuhan. Kau ajarkan kami pada Tuhan pada saat ini, ketika kami ingin meraih yang di hadapan kami, bahkan yang ingin kami raih itu memperoleh hadiah yang begitu indah dari Tuhan. Satu persoalan yang ingin kami tinggalkan melalui firman-Mu, yaitu masa lalu kami, di mana masa lalu itu mungkin terdapat kepedihan, kesedihan, kepahitan, bahkan kebencian dan dan penyakit. Mungkin juga masa lalu itu yang membuat kami mungkin di dalam kesuksesan, kejayaan, prestasi. Tapi itu jangan kami ingat-ingat lagi ya Tuhan. Seperti Rasul Paulus, di mana dia telah begitu banyak perbuatan yang dia lakukan, di mana begitu mungkin ribuan bahkan jutaan orang dia selamatkan, dia tobatkan untuk memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dia katakan itu bukan karena dirinya, tapi itu karena Tuhan. Demikian halnya kami ya Tuhan, supaya ketika kami masih hidup di dunia ini, yang boleh Kau berikan kesempatan bagi kami, agar kami selalu tertuju, mata hati kami, kaki kami tertuju hanya kepada Yesus Kristus, karena Engkaulah yang memberikan keselamatan bagi kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kami sampaikan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu pada saat ini, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kami yakin dan percaya dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka. Dengan kuasa-Mu juga ya Tuhan, Kau jagai mereka, Kau pelihara mereka, Kau jauhkan dari mara bahaya, yang walaupun pada saat ini mungkin ada di antara para jemaat-Mu memiliki beban berat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan meringankan beban itu ya Tuhan. Mungkin beban itu karena perekonomian,
Mungkin beban itu karena sakit penyakit yang menghampirinya. Mungkin beban itu karena persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan Kau hampiri ya Tuhan, agar beban yang berat itu menjadi ringan dan bisa menghasilkan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa seluruh jemaat-Mu akan Kau sertai dan akan Kau pelihara di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pemujian kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 518 ayat 1 seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Kegelapan menutupi jalan hidup pun gelap. Banyak jiwa yang menanti sinar kasih yang terang. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Pelitamu jangan padam, sinar terang dibutuhkan. Oleh karena kelalaian orang tak diselamatkan, mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.